Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu tatap muka melalui channel YouTube Bawaslu Kabupaten Kediri. Bawaslu Kabupaten Kediri pada bulan Ramadan ini mengadakan kegiatan kultum pengawasan yang ditayangkan setiap hari Jumat sore setiap bulan Ramadan. Baiklah sahabat Bawaslu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rancangan undang-undang pemilihan umum. Dalam catatan kami ada beberapa pasal yang berubah dari undang-undang sebelumnya, baik itu undang-undang pilkada ataupun undang-undang pemilu. Langsung saja kita menginjak di pasal 4 dari rancangan undang-undang pemilihan umum. Di sana dijelaskan bahwa pemilihan umum itu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional itu diperuntukkan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, untuk pemilu daerah itu untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dalam pasal ini menggambarkan adanya upaya untuk bergabungan antara undang-undang pemilihan umum dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang sebelumnya berdiri sendiri, yaitu undang-undang pilkada nomor 1 tahun 2015 yang beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kalau untuk pemilu, yaitu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, di rancangan undang-undang ini itu digabungkan menjadi satu, menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah dalam satu undang-undang. Kita lanjutkan, lihat di pasal 5 dari rancangan undang-undang pemilihan umum. Di sana dijelaskan bahwa pemilu nasional itu diselenggarakan 2 tahun setelah pemilu daerah. Nah, untuk pemilu daerah itu dilaksanakan setelah 3 tahun dari pemilu nasional. Ini menunjukkan bahwa nanti penyelenggaraan itu tetap sama alurnya, yaitu 5 tahunan sekali, tapi dikategorikan itu untuk pemilu nasional dan pemilu daerah. Lanjut di pasal 16, di sana dijelaskan bahwa untuk jumlah anggota KPU provinsi itu ada 5 atau 7 anggota. Ini menyesuaikan dari keterwakilan partai politik yang ada. Kalau sebelumnya itu semuanya diratakan untuk anggota KPU provinsi itu berjumlah 7 orang. Tapi kalau di undang-undang ini itu bisa berbeda-beda antara tiap provinsi, bisa 5 atau 7 orang tergantung dari keterwakilan partai politik yang ada. Di pasal 80 dari rancangan undang-undang pemilihan umum, di sana disebutkan bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum, baik itu KPU atau Bawaslu, syarat minimalnya adalah 3 tahun tidak menjadi anggota partai politik apabila yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota partai politik. Nah, ini berbeda dengan dari undang-undang sebelumnya, di mana disyaratkan bahwa syaratnya adalah di 5 tahun tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jadi beda 2 tahun dengan rancangan undang-undang sekarang ini. Kita lanjut di pasal 107 rancangan undang-undang pemilihan umum. Disebutkan bahwa jumlah keanggotaan Bawaslu provinsi itu jumlahnya ada 5 orang. Jadi berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Kalau undang-undang sebelumnya itu bisa 5 atau 7 orang tergantung dari jumlah penduduk di provinsi tersebut. Kalau di rancangan undang-undang ini itu semuanya dipukul rata, yaitu berjumlah 5 orang. Lanjut di pasal 118, dijelaskan bahwa adanya proses adjudikasi atau persidangan dalam menangani sengketa proses. Sengketa proses ini dilakukan di tingkat Bawaslu Kabupaten antara pihak yang bersengketa, yaitu
peserta pemilu dengan peserta pemilu atau peserta pemilu dengan KPU. Proses verifikasi ini dilakukan setelah tahapan mediasi atau musyawarah, baik itu musyawarah tertutup ataupun terbuka. Nah, apabila pihak-pihak yang bermusyawarah ini tidak mencapai mufakat, maka Bawaslu Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan adjudikasi atau proses persidangan, dan outputnya adalah putusan Bawaslu Kabupaten. Kita lanjutkan pada pasal 133 dari Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Untuk syarat usia menjadi Bawaslu RI atau anggota Bawaslu RI itu adalah minimal 35 tahun. Untuk Bawaslu Provinsi adalah 30 tahun. Untuk Bawaslu Kabupaten Kota itu 25 tahun. Begitu juga untuk anggota Panwascam dan juga pengawas tingkat desa itu minimal usia 25 tahun. Begitu juga ijazah untuk Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwascam dan PKD itu syaratnya adalah minimal ijazah SMA. Ini berbeda dengan Undang-Undang Pemilu sebelumnya, di mana disyaratkan bahwa usia untuk Bawaslu Kabupaten minimal 30 tahun dan ijazah minimal S1. Kita lanjutkan di pasal 149 disebutkan bahwa untuk pelantikan anggota Panwascam itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Nah, untuk undang-undang sebelumnya itu mensyaratkan bahwa yang melantik itu adalah Bawaslu Kabupaten. Berbeda dengan rancangan undang-undang ini, itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Masuk di pasal 182, syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, gubernur, bupati, wali kota ataupun wakil wali kota itu tidak pernah menjadi anggota PKI atau HTI. Ini yang terbaru adalah HTI, karena HTI sudah ditetapkan pemerintah sebagai ormas terlarang, sehingga ini masuk menjadi persyaratan untuk menjadi anggota DPR ataupun kepala daerah. Kita lanjutkan pada pasal 217. Dijelaskan di sana bahwa untuk ambang batas DPR RI itu adalah minimal 5%, atau parliamentary threshold itu minimal 5%. Kalau dari undang-undang sebelumnya itu ditetapkan minimal 4% parliamentary threshold-nya. Ini ada kenaikan 1%. Catatan terakhir kami dari rancangan undang-undang pemilihan umum ini yaitu pada pasal 397. Disebutkan di sana bahwa untuk debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur itu harus dilakukan di perguruan tinggi negeri. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, di mana bahwa KPU itu bebas untuk memilih dimanapun tempatnya, apakah itu misalkan di televisi atau di gedung mana saja, tetapi untuk di rancangan undang-undang ini harus ditempatkan di perguruan tinggi negeri. Nah, demikian sahabat Bawaslu sekalian, catatan dari kami mengenai rancangan undang-undang pemilihan umum ini. Informasi yang terakhir bahwa rancangan undang-undang ini itu tidak menjadi pembahasan pada tahun 2021 ini. Artinya itu tidak menjadi prioritas atau prolegnas di tahun 2021 ini. Apakah itu akan dibahas di tahun 2022 atau nanti bahkan pasca setelah tahun 2024 itu akan ditetapkan menjadi undang-undang. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Kami dari Bawaslu, dari penyelenggara pemilu, otomatis bahwa kita tetap mengacu pada undang-undang yang ada. Selama undang-undang ini belum ditetapkan, maka kita tetap mengacu di undang-undang yang sebelumnya. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.